dengan menikam di bagian perut-perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Halo semuanya, hari ini kita sama-sama akan membahas tentang kronologi penyerangan Puskesmas Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ya. Karena beberapa minggu yang lalu kita mendapat sebuah berita di mana kelompok kriminal bersenjata itu menyerang beberapa daerah di Kiwirok, termasuk salah satunya adalah Puskesmas. KKB sendiri merupakan kelompok teroris yang ada di Papua yang lumayan sering melakukan penyerangan kepada warga sipil, termasuk guru, dan terakhir yang kita dengar kemarin adalah tenaga kesehatan. Dan saya atas nama teman-teman kesehatan yang lain, atas nama perawat, atas nama semua nakes seluruh Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas teman kita yang menjadi korban dari penyerangan KKB ini. Di kronologi penyerangannya kurang lebih seperti ini, tanggal 13 bulan 9 tahun 2021, hari Senin lalu gitu ya, jam 8:45 waktu Indonesia bagian timur, itu mereka tiba-tiba KKB itu nyerang kantor Koramil dan Polsek, sehingga terjadi baku tembak antara TNI dan Polri di daerah tersebut. Nah, tapi ternyata jam setengah 10-nya aksi pembakaran yang berturut-turut itu dilakukan pembakaran kantor kas Bank Papua, pasar, puskesmas, sampai kepada SD sekolah dasar yang ada di tempat itu. Berdasarkan informasi yang saya dapat dan saya baca, puskesmas merupakan sasaran utama yang pertama yang mereka lakukan. Jadi waktu mereka keluar, yang mereka serang itu pertama kali adalah puskesmas. Kemudian ada beberapa nakes di situ sempat sembunyi gitu ya, tapi ternyata didatangi KKB juga, ketahuan tempat persembunyiannya. Akhirnya dari penyerangan tersebutlah terjadi kejar-kejaran antara nakes dan KKB itu sendiri. Nah, kurang lebih akan diceritakan oleh teman-teman nakes kita yang ada di sana yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Yuk kita saksikan yuk. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti, dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra, dan juga ketiga suster itu. Paman Eman saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau suster untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan tidak bisa mengantisipasi situasi, sehingga mereka memilih lebih tenang di dalam barak itu. Makin lama asap makin tebal, rumah sudah mulai barak sudah mulai terbakar, sehingga saya memilih untuk mengurung ketiga teman suster tadi bersama saya langsung di dalam kamar WC karena agak lebih aman. Sekitar pukul 9:20 sudah tidak bisa ditahan lagi karena memang rumah sudah plafon-plafon yang terbakar sudah mulai pada runtuh, sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga suster menuju ke jurang, tetapi sampai di belakang jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Akhirnya saya berusaha untuk mengamankan ketiga suster ke rumah warga yang terdekat, jaraknya sekitar 5 meter dari barak medis itu.
Sesampainya di situ, mereka juga ada di situ berusaha untuk membakar rumah warga yang di sebelah. Akhirnya saya memilih untuk mengamankan ketiga suster di dalam gedung, di dalam kamar mandi dari rumah masyarakat itu. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC. Kejadian semakin brutal, mereka semakin membabi buta memanah teman kami Paman Emmanuel Abi. Kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah warga dan juga pasar serta bank, rumah distrik yang ada di sekitaran barak medis itu. Kejadian semakin brutal, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami bisa mengamankan diri. Dalam hitungan detik saja, saya sebagai laki-laki mengamankan 3 orang perempuan pastinya tidak bisa karena mereka mengejar kami dengan senjata dan juga busur dan anak panah. Tidak ada jalan lagi, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang, ke samping, kiri, kanan, dan juga mereka sudah menghadang semua. Akhirnya di belakang kami terdapat jurang yang cukup terjal, kedalamannya sekitar 500 meter, dengan sudut ketajamannya itu sekitar 90 derajat. Tanpa berpikir panjang, saya bertanya kepada ketiga suster itu bagaimana kita harus mengamankan diri. Mereka menjawabnya, kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah, kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya Suster Kris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian Suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke kedalaman jurang ini gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati Suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi Suster Ella yang sekarang sudah jadi almarhum. Kemudian mereka dapat lagi Suster Kris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakainya secara sopan, tetapi mereka menelanjangi dia dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka 3 ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster almarhum atau Suster Ella. Sesampainya di bawah kedalaman jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Kris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Kris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta dengan menikam di bagian perut-perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Sehingga Suster almarhum dinyatakan meninggal pada saat itu. Kemudian teman-teman yang lain dari barak dokter, Paman Lukas dan juga Paman Siti, Suster Siti, mereka langsung bergegas menuju ke mengamankan diri di Koramil dengan pengamanan para Denny yang ada di tempat itu. Kemudian Paman Denny memilih untuk mengungsi, bertahan di rumah warga. Dokter sendiri langsung ditendang ke jurang. Paman Gerat yang lari bersama dokter ke Mado, sampai dengan detik ini juga belum ditemukan. Suster Ella yang menjadi almarhum sudah ditemukan 2 hari yang lalu, sekitar pukul 17:30 menit. Kami berhasil menemukan dia bersama Suster Kris. Suster Kris bertahan selama 3 hari berada di bawah jurang itu. Puji Tuhan dia masih hidup.
Yang meninggal hanya Suster Ella. Dia sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mukanya sudah penuh pada belatung karena dibelah semua. Luka-lukanya sudah pada belatung semua. Dan kemungkinan ini hari ke-5, ke-6-nya. Sehingga mungkin almarhum tinggal tulang atau daging, sisa-sisa dagingnya saja. Kemudian Paman Lukas dan juga Pak Suster Siti langsung diamankan oleh pihak tentara yang ada di Koramil menuju ke pos Pamtas 403 yang ada di ketinggian atau yang di puncak. Kemudian Paman Denny juga dari rumah warga bergegas menuju ke Koramil mengamankan diri di pos Pamtas bersama dengan pihak dari Koramil juga. Dokter sendiri bertahan selama berada di jurang dari pukul 10.09 lewat sampai sekitar pukul 9 malam. Baru dokter dari jurang menuju ke arah pos Pamtas 403. Saya, Paman Eman, dan juga Paman Patra bersama Suster Anti dan juga Suster Kris masih tetap berada di dalam jurang. Pada pukul 5 sore saya sendiri berusaha, karena melihat situasi sudah aman, saya berusaha keluar dari semak-semak, kemudian berlari menuju ke Koramil. Sesampainya di Koramil tidak ada petugas karena petugas semua sudah diarahkan ke pos Pamtas. Sehingga saya memilih mengamankan diri di salah satu rumah warga yang ada di sekitaran Koramil itu. Paman Patra tetap memilih dan juga Paman Eman tetap memilih bertahan di jurang bersama dua suster, tetapi posisinya terpisah. Kemudian pada malam harinya Paman Eman yang terkena busur itu, dia memilih untuk naik pada sekitar pukul 10 malam. Kemudian dia berusaha tidur di bawah kolom rumah warga yang ada di sekitaran jurang itu. Paman Patra tetap bertahan. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 6, Paman Eman bergegas menuju ke Koramil untuk meminta perlindungan. Begitu juga Paman Patra, sehingga pada sekitar pukul 7 kami 3 bertemu di Koramil dalam keadaan selamat. Suster Anti dan Suster Kris masih tetap bertahan di jurang. Suster Anti keluar dari jurang sekitar pukul 10 malam dengan kondisi saat itu hujan deras. Dalam keadaan telanjang, dia dari jurang menuju ke Polsek Kiwirok. Sesampainya di Polsek Kiwirok tidak ada petugas karena memang petugas semua sudah pada ngungsi sudah pada diamankan ke pos Pamtas itu. Mereka bertugasnya di situ. Kemudian Suster Anti memilih untuk bertahan di pos, tetapi karena takut dengan situasi, dia berusaha keluar dari pos lalu kembali bersembunyi di semak-semak. Sampai pada sekitar pukul 7 pagi, itu ada kegiatan pembersihan dari pos Pamtas 403, sehingga Suster Anti memilih untuk keluar dari semak-semak karena memang dia juga sudah pada tidak berdaya lagi. Menurut keterangan dari Suster Anti bahwa pada saat itu dia sudah pada siap untuk pasrah, untuk mati karena memang sudah sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia berusaha merangkak pelan-pelan sampai ke pos polsek sehingga berteriak dan meminta pertolongan daripada pihak pos Pamtas. Dari kesaksian tadi kita luka miris ya dengan apa yang dialami oleh teman-teman nakes di sana, oleh warga di sana, dan betapa brutalnya KKB ini menyerang warga sipil, menyerang segala orang yang ada di sana yang tidak sependapat, yang tidak sepaham dengan mereka. Kalau berdasarkan kesaksian yang tadi kita dengar, kejam sekali gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah hukum undang-undang yang melindungi tenaga kesehatan dalam sebuah situasi kritis atau situasi perang atau situasi di tempat yang terjadi konflik? Ternyata ada hukum internasional yang melindungi tim medis di dalam daerah konflik atau daerah perang, yaitu di Konvensi Jenewa pasal 11, pasal 24-27 dan 36-37. Itu lumayan panjang penjabarannya, tapi kesimpulan dari setiap pasal ini adalah petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Kenapa petugas kesehatan itu sangat harus dilindungi pada saat di daerah konflik atau di daerah perang? Karena petugas kesehatanlah yang akan melakukan pertolongan pertama kepada korban dari daerah konflik tersebut, kepada korban dari daerah perang. Makanya kalau setiap ada perang, kalau ada konflik itu pasti nakes sangat dibutuhkan di tempat tersebut.
karena nakeslah yang akan nanti memberikan pertolongan pertama sebelum nanti akan dirujuk kepada rumah sakit yang lebih kompeten untuk melakukan setiap tindakan yang dibutuhkan dari setiap korban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama nakes, atas nama perawat mengucapkan turut berduka cita atas teman kita nakes yang ada di Papua, di Kiwirok terutama, yang menjadi korban penyerangan KKB. Semoga penyerangan seperti ini tidak terjadi lagi dan negara menjamin tenaga kesehatan yang ada di daerah konflik, yang ada di daerah perang untuk mendapatkan keamanan yang terbaik. Terima kasih, God bless you non-stop.